bersama saya Pendeta Frankie Ogi. Senang saya berjumpa dengan sobat-sobat pemenang di dalam Kristus. Ada harapan saya dan sukacita saya di hadapan Tuhan kalau mengetahui, mendengar saudara semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terus lindungan Tuhan, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan sehingga kita boleh menjadi berkat. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan untuk sobat-sobat para pemenang di dalam Kristus yang terambil di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hari ini saya akan berbicara satu poin yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan orang percaya tidak bisa lepas dari namanya kehidupan doa. Doa merupakan sesuatu yang vital dalam hidup kekristenan kita. Karena doa merupakan sebuah nafas hidup orang percaya untuk terus bisa ada komunikasi dengan Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan. Dan doa itu merupakan sebuah sarana untuk kita juga bisa menyampaikan banyak hal kepada Tuhan yang tidak kita mampu kerjakan, yang tidak bisa kita buat untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Doa juga untuk menyampaikan semua kekurangan kita kepada Tuhan, bahkan menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Karena itulah doa merupakan sarana komunikasi. Tetapi ada begitu banyak orang-orang yang kami temui, yang saya lihat dalam kehidupan hari-hari sebagai orang percaya. Ada begitu banyak orang melalaikan, mengabaikan kehidupan doa di hadapan Tuhan. Mereka berpikir bahwa doa itu tidak terlalu penting dalam kehidupan mereka. Mereka mengandalkan pengalaman mereka, kepintaran mereka, dan sebagainya. Pada dalam kehidupan kekristenan, untuk saudara bisa bertumbuh, untuk saudara bisa maju, untuk saudara bisa kuat, maka saudara perlu memiliki satu kehidupan doa. Hari ini saya akan berbicara tentang doa dengan satu tema, mengapa kita harus berdoa. Ada begitu banyak orang, kenapa doanya itu tidak memiliki satu konsistensi di hadapan Tuhan secara baik. Ada begitu banyak orang juga seringkali sebentar doanya rajin, kemudian juga nurun dan sebagainya. Tidak ada gairah doa, semangat doa yang terus-menerus terbangun terus tertata terus dengan baik. Sehingga kehidupan rohaninya tidak mencapai suatu kehidupan yang maksimal yang Tuhan inginkan. Karena mereka tidak memahami mengapa mereka harus berdoa. Doa itu bukan saja hanya meminta. Doa itu bukan saja untuk membawa semua kebutuhan pokok kita kepada Tuhan. Tapi ada hal yang penting dalam kehidupan kita, saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, sobat-sobat pemenang di dalam Tuhan. Jikalau kita memahami betapa pentingnya doa ini, dan kita sadar, kita mengerti alasan-alasan mengapa kita harus berdoa, maka hidup doa kita ini akan berubah. Akan mengalami sebuah kegairahan, sebagai semangat yang luar biasa, sehingga semakin hari kita akan semakin menyukai terus berdoa. Itu sebabnya biarlah hari ini saudara membuka hati saudara untuk bisa menerima satu kebenaran yang saya ingin bagikan sehingga bisa memberkati kita. Mari kita akan melihat kebenaran demi kebenaran yang saya sudah catat di sini. Ada 4 poin mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, alasan yang pertama mengapa kita harus berdoa. Karena saudara dan saya menyadari betul, kita menyadari bahwa kita ini manusia. Saya menyadari karena saya manusia. Sebagai hamba Tuhan, saya punya kekurangan dan kelemahan, keterbatasan. Saudara pun demikian. Itu sebabnya jikalau saudara dan saya memahami, menyadari bahwa kita ini manusia penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, artinya kita terbatas dalam mengatasi, dalam menghadapi, dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itulah mengapa kita harus berdoa, supaya kita ini diberikan kekuatan oleh Tuhan. Jadi poin yang pertama, alasannya adalah kita sadar karena kita terbatas dan kita sangat membutuhkan Tuhan.
Semakin hari kita semakin membutuhkan Tuhan, maka semakin hari saya percaya kita akan semakin meningkatkan hidup doa kita, sehingga kita benar-benar merasakan bagaimana Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Itu poin pertama, kita sadar kita ini terbatas. Yang kedua, yang saya catat alasan yang kedua adalah mengapa kita harus berdoa, karena kita sedang menghadapi peperangan rohani. Atau saya boleh katakan karena ini sedang ada dalam zona peperangan rohani. Kita tidak menghadapi musuh-musuh yang bisa terlihat oleh mata jasmani kita, tapi musuh-musuh yang kita hadapi adalah yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Alkitab berkata, Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, dan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, sobat pemenang dalam Kristus, Tuhan mau kita ini menang atas setiap peperangan demi peperangan rohani. Kita harus menjadi pemenang. Makanya alasan yang kedua mengapa kita harus berdoa, karena ada peperangan rohani. Supaya kita kuat, kita mampu mengatasi musuh-musuh yang datang dengan segala strategi dan segala kekuatan tipu daya untuk menghancurkan hidup kita, menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita, menghancurkan rencana Tuhan dalam pelayanan rumah tangga kita, anak-anak kita, suami kita, ekonomi kita, keuangan kita, usaha kita. Makanya kita perlu berdoa supaya kita bisa terjaga dan terlindungi, karena kita menghadapi musuh yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Musuh kita kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang bisa menghiapi siapapun. Dia bisa menunggangi siapapun untuk bisa menyerang kita, memfitnah kita, menjatuhkan kita. Nah, kalau kita berdoa, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menang atas setiap peperangan rohani. Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu sebabnya berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini poin yang kedua. Dan yang ketiga saya catat di sini adalah mengapa kita harus berdoa? Karena ada hubungan yang kita jaga. Ada hubungan yang kita jaga. Ketika saudara mengambil keputusan untuk terima Yesus, mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, untuk menjadikan Yesus dalam hidup saudara sebagai Tuhan, maka ada banyak tantangan, ada banyak persoalan ingin merusak hubungan itu yang sudah saudara bangun bersama Tuhan. Makanya Tuhan sampaikan kepada saya bahwa alasan kita berdoa adalah supaya terjaganya hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Kalau terjaganya hubungan kita dan Tuhan dengan baik, maka tidak ada lagi yang orang Kristen berkata, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Mengapa dan mengapa? Tetapi kita akan berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu rencananya tidak pernah gagal. Karena kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan untuk membangun hubungan yang baik adalah sarananya lewat doa. Tidak ada sarana lain selain sarana berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang poin yang keempat saya catat saudara, mengapa kita harus berdoa. Yang keempat, karena kita membutuhkan pewahyuan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini sangat sulit untuk kita singkapkan, sangat sulit kita mengerti. Itu sebabnya Alkitab berkata, menjadi liarlah umat jika tidak ada wahyu. Wahyu itu sangat penting dalam kehidupan orang Kristen untuk memahami, untuk mengerti, dan mengenal Allah secara benar, mengenal firman secara benar, mengenal rencana-rencana Tuhan dengan benar. Makanya bagaimanakah kita bisa mengenal Allah dengan benar? Bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan ini kalau tidak ada pewahyuan? Makanya alasan keempat mengapa kita harus berdoa, karena kita membutuhkan pewahyuan. Di dalam pelayanan pun seringkali kita menghadapi hal-hal yang kita tidak tahu. Ada banyak strategi yang bisa membuat kita gagal. Makanya disinilah peran pewahyuan itu untuk kita miliki supaya dapat membukakan, menyingkapkan semua yang tersembunyi, semua yang terselubung, semua yang tidak kita mampu singkapkan dengan logika kita. Maka kita membutuhkan pewahyuan. Dan Allah menyediakan pewahyuan bagi setiap orang yang percaya dan yang rindu untuk mengalami hal itu.
Nah, sarana untuk bisa menikmati pewahyuan adalah doa. Itu sebabnya doa ini adalah penting. Nah, kalau saudara dan saya sadar betul, inilah alasan mengapa saya dan saudara harus berdoa. Yang pertama, saya akan menyimpulkan bahwa yang pertama mengapa kita harus berdoa, karena kita sadar sebagai manusia kita terbatas, kita membutuhkan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena kita sedang menghadapi peperangan rohani, supaya kita bisa menang atas setiap peperangan dan menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Karena ada hubungan yang perlu kita jaga dengan Tuhan, sehingga kita memiliki sebuah keintiman. Yang keempat, yang terakhir adalah mengapa kita harus berdoa? Kesimpulan saya, karena kita membutuhkan pewahyuan Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh dalam setiap rencana Tuhan yang benar, mengenal firman-Nya, sehingga kita tidak disesatkan oleh dunia hari-hari ini dan ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan hari-hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati sobat-sobat para pemenang dan semakin memiliki gairah semangat doa di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati sobat-sobat pemenang. Doa saya menyertai saudara. Shalom.